Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Kekuatan ekonomi adalah di antara sebagian besar kekuatan penting yang tidak dapat dikendalikan oleh para manajer. Prediksi ekonomi di tingkat nasional dan internasional dalam dunia bisnis digunakan perusahaan untuk mengikuti perkembangan terakhir kondisi ekonomi dan juga untuk merencanakan masa depan perusahaan. Prediksi ekonomi tersebut diperoleh dari data-data yang relevan, seperti data dari Bank Dunia, IMF, Bank Sentral Negara yang bersangkutan, dan lain-lain. Tujuan dari analisis ekonomi adalah untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian menilai dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Untuk mengestimasi potensi pasar dan juga untuk memberikan masukan kepada bidang-bidang fungsional lainnya di perusahaan, maka para manajer memerlukan data mengenai ukuran dan tingkat perubahan dari jumlah faktor-faktor ekonomi dan sosioekonomi. Data sosioekonomi memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, sedangkan dimensi ekonomi menceritakan apakah penduduk tersebut memiliki daya beli. Dimensi-dimensi ekonomi. A. Pendapatan nasional bruto atau PNB. Pendapatan nasional bruto merupakan penjumlahan barang dari seluruh barang dan jasa final yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara. B. Kapita. Kapita merupakan estimasi kasar pertama atas daya beli yang harus dimurnikan dengan memasukkan data mengenai bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan secara aktual. Pada umumnya dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi nilai PNB atau kapita suatu negara, maka akan semakin maju perekonomian negara tersebut. C. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah ukuran bagaimana pendapatan suatu negara terbagi di antara penduduknya yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Pada umumnya, distribusi pendapatan yang kurang merata mengindikasikan bahwa sekelompok orang yang merupakan pelanggan potensial untuk produk-produk mewah di pihak lain terdapat pasar untuk barang-barang dengan harga rendah. D. Konsumsi perorangan. Salah satu yang menjadi perhatian agen pemasaran adalah bagaimana para konsumen mengalokasikan pendapatan bersih atau setelah dikurangi pajak terhadap pembelian atas barang kebutuhan pokok dan non-pokok. E. Biaya tenaga kerja per unit. Biaya tenaga kerja per unit adalah total biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan unit yang diproduksi. Negara-negara dengan biaya tenaga kerja per unit yang meningkat secara lambat menarik perhatian perusahaan. Dimensi-dimensi sosioekonomi. A. Populasi total. Populasi total merupakan indikator paling umum mengenai ukuran pasar potensial, namun bukan merupakan indikator satu-satunya dalam mengestimasi pasar potensial. B. Distribusi umur. Karena hanya sedikit produk yang dibeli oleh setiap orang, maka para agen pemasaran harus mengidentifikasikan segmen-segmen dari populasi yang lebih mungkin akan membeli barang-barang mereka. C. Penurunan tingkat kelahiran di negara-negara maju. Penurunan tingkat kelahiran di negara maju menimbulkan keprihatinan tersendiri. Sebagai contoh, penurunan tingkat kelahiran di Eropa karena semakin banyak pemuda Eropa yang tidak menikah atau yang menikah terlambat dan memiliki sedikit anak. D. Kepadatan dan distribusi penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran jumlah penduduk per unit wilayah per kilometer atau mil. Negara-negara penduduk padat cenderung membuat distribusi dan komunikasi produk menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dibanding dengan negara-negara yang kepadatan pendudukannya rendah. E. Dimensi sosioekonomi yang lain atau jumlah wanita yang bekerja dan tingkat perceraian. Kenaikan jumlah wanita yang bekerja merupakan informasi yang penting bagi para agen pemasaran, karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih besar dan pasar yang lebih besar.